sama-sama kuat juga. Tapi ada Suyo yang bisa dimainkan untuk CFU untuk melakukan start objektif terlebih dahulu dibandingkan dengan Joy. Jadi mari kita lihat, kita saksikan game yang ketiga. Let's go kalau begitu. Game terakhir di hari ini sebelum nantinya kita akan lihat seperti apa drawing yang akan terjadi. Yap. Siapakah yang akan menang dulu nih ya? Golden Road terpatahkan atau CFU yang harus pulang ya? Atau menutup asa mereka di M6? Nah di tengah udah santai-santai dulu aja. Tapi Izzy kayaknya udah udah banyak juga tuh kenanya tuh. Buset deh di kolom komen tuh. Rata-rata siapu. Waduh. Main hilangin satu saingan ya berarti ya? Iya siapu. SRG satu udah. Siapu. Buset deh diserbu siapu. Ya, Oke. tapi CFU ini mereka cukup menang sih. Di EXP-nya kayak kelihatan bisa menekan juga buat Hildanya. Ya. Nah ini dia untuk emblemnya Marksman ya. Buset. Buat One. Nah itu jahat nih, ini Moskop jahat nih. Oke, mau mendapatkan Kara satu katapul didorong lagi. Spiro Misery, kehilangan dari golnya itu berasa banget loh itu. Yep. Oke, Sekis mencoba untuk bisa mendapatkan tadi. Karena dari monster jungle tapi sepertinya masih berhasil diamankan juga. Yep, dan pressure masuk, early pressure dari CFU Gaming yang agak mulus ya sekarang. Karena mereka masih bisa memberikan extra pressure-nya tadi datang itu dari bantuan Khalid juga. Efek slow-nya berasa banget, belum lagi digebukin sama Hilda tuh. Jadi pelan ya. Sebel banget kalau digebukin sama Hilda tuh. Udah sabar dulu gitu. Malah regen lagi dia terus-terusan. Ya tapi Sing dengan emblem Marksman yang tadi sempat kita lihat ya, yang dibuka juga ini akan menambahkan attack speed-nya. Yap. Speed-nya lebih cepat. Dorong-dorongnya sih ngeselin. Nyebelin banget gitu didorong-dorong kayak gitu. Dan Ovi ada di bagian bawah. Berhasil didapatkan oleh Detective. Alright. Dari setup-nya juga ini keduanya bakal coba buat ngambil. Yep. Buat turtle yang pertama. Web. Itu 1-1 weakness point-nya kebuka tapi belum level 4. Udah biasa. Tapi untuk Wadu sendiri ada di bagian tengah. Sudah level 4 bersiap untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya berada di dalam area dari turtle itu sendiri. Sekarang pertempuran kembali terjadi. Coba lihat apa yang akan terlihat. Di mana detektifnya pun lejap seketika. Tapi Opi harus mundur terlebih dahulu. Dan apa yang akan terjadi bukan pilihan yang baik untuk bisa menabrak ke arah dari Hilda untuk sekarang. Iya, dan Selangor Giants mereka mendapatkan turtle tersebut juga. Terlalu terpisah lama Kom. Di setup tadi Ya, mereka. Detektifnya harus tumbang juga sih tadi. Kan ya itu dia. Dari SRG yang lagi-lagi di sini mereka sudah mulai agak mendapatkan keunggulan tipis ya untuk di early game dengan tadi bantuan satu turtle pastinya. Sementara di area topnya akan ada setup juga. Tapi Yums. Waduh, Opi. Oke, Opinya tersedot. Ada setup yang begitu baik. Dilakukan dan Selangor Red Giant mendapatkan 2 poin kill instan. Keunggulan Tigreal tadi Implosion yang tiba-tiba dibuka dengan Yums di follow up juga Real World Manipulation. Selesai tumbang 2 dan bahkan untuk early pressure dari Selangor Red Giants. Mereka selalu ada di gold lane dan ini gak aman sama sekali untuk Sing. Oke, terbukalah sudah. Ini ada waktunya untuk terbang. Akankah berhasil untuk bisa mendekati ke arah dari Tigreal? Dan benar saja, tapi crossbow of tank yang masih di awal belum bisa membabat habis poin kill. Yep. Dan bahkan tadi terbagi juga ya karena sempat putus untuk crossbow of tank. Jadi belum ada damage yang diberikan oleh Sing juga. Sementara untuk di bagian bawah sebenarnya Kram di sini hanya menahan saja. Dari tadi kalau kita lihat Kram ini hanya memancing pemain-pemain dari CFU Gaming untuk mendekat ke dia dengan ya segala battle emote. Again? What? Oke, mulai tampak buruk ya untuk CFU Gaming. CFU kehilangan arah kembali 4-0. Yep. Dan ini Joy-nya yang bisa dapat pegang untuk di early game yang sudah mulai terlihat juga semakin matang lah dari waktu ke waktu. Bagian bottomnya, apakah Wadu akan bisa memegang juga? Karena dari tadi ketika Kram di pressure, ternyata dialah yang unggul level loh. Dan lagi, Wah, di pressure abis-abisan atas, bawah, tengah semuanya kena aja mereka ini dan Wadu sendirian di bawah. nah, dia tuh Kramnya. Wadu lagi mau dekat dikit aja langsung dipukul mundur lagi. Oke. Dan Stormy masih berhasil untuk bisa pergi dari tersebut. Sementara turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Sekis. Ya, Turtle aman. Dari SRG-nya mereka mempressure EXP dan juga mid-nya. Sementara top-nya masih dibiarkan dulu nih. Tapi lagi nih, alur rotasi yang dilakukan oleh Selangor Giants mengarah ke Sing. Menuju ke Sing yang ada di area top lane. Jadi mereka bakal memancing Needles in Flower. Penggunaan Needles in Flower dan baru masuk dengan heavy CC yang dipegang dengan Yums. Yap. Menunggu swallow pet selanjutnya. Baru nanti mungkin akan bisa melemparkan lagi untuk bisa menabrakkan lagi ke arah weakness point-nya. Sementara sekarang Yums
dan juga Kram sudah masuk ke dalam area dari jungle CFU. Yep. Nah ini dia nih topnya yang sudah mulai terlihat ramai ya sebenarnya. Sementara di bottom lane-nya ternyata Sekis yang berdua. Dan ini Sekis menang damage dibandingkan dengan Glue dan dikejar itu Glue-nya di bawah. Betul. Dinyanyiin ternyata. Dinyanyiin terus-terusan. Wow, Rhythm of Joy dibuka dan akhirnya tumbang buat Waduh. Gak bisa, waduh selesai. Dan sekarang Opi diusir. Masih bisakah untuk kabur? Masih selamat ternyata Opi. Ya meskipun bisa untuk selamat ya, tapi Hey! pressure-nya Hampir aja Spiral Destruction-nya tadi. Namun kembali tanpa point kill. Selangor Giant benar-benar mengamuk ini. Yep, nih belum diberikan ya point kill sepanjang 5 menit awal dan 5 untuk point kill yang sudah didapatkan oleh Selangor Giant. Waduh. Ini Secret Hammer ternyata. Influencer terlebih dahulu, ada satu lagi. Regen Sandstorm dikeluarkan. Yap, sayangnya tadi belum tertrigger ternyata untuk Needles in Flower. Sehingga masih bisa dipakai oleh Sing untuk kabur tadi. Dari situasi yang memang cukup sulit kalau tidak punya Needles in Flower. Dan di area mid-nya nih masih dengan memanjangkan lane jauh ya dari Sekisnya. Berada jauh banget di bagian bottom lane. Sedangkan si FU-nya mau maju juga ini sekarang. Di cover ternyata si Innocent. Dari udah mulai bolong-bolong lagi yang pertahanan dari CFU. Bawah udah kosong, tengah udah tinggal sedikit lagi. Sementara Z belum bisa melakukan banyak hal. Wait, hampir saja. Sekis terlalu sakit sekarang damage-nya. Ya, dia bahkan berani buat solo aja tuh ngebuka badan di bagian bawah ya. Dan retribution dipakai oleh detektif maupun Sekis. Oke, sementara sekarang Opi-nya pun harus bisa mengusir mundur karena beberapa player, tapi ada Moskov di area tersebut. Spear, Opi serinya akan sangat menggagalkan pergerakan Opi untuk bisa maju. Tapi Waduhnya masih memaksakan diri untuk maju ke depan. Nah, sama-sama nih ada pergerakan yang dilakukan. Coba lihat, ada satu hal tadi yang sudah dilakukan oleh Waduh. Karena berhasil menaiki karena satu player, namun di bagian belakang Sekis hadir dengan level 11-nya. Akan ada perbedaan dari point retribution-nya, tapi ternyata turtle-nya masih berhasil diamankan pula oleh pemain-pemain dari CFU Gaming. Tapi Waduhnya tertinggal sendiri di bagian belakang. Waduhnya tidak bisa diselamatkan. Yap, pemisahan tim fight sebenarnya sudah cukup oke ya dari Waduh. Tapi terlalu lama juga di area depan yang membuat dia juga harus tumbang meskipun ada yang tukarkan. Yaitu Turtle. Namun, wow ini benar-benar dikepung untuk si FU Gaming. Sepertinya tidak akan ada ruang gerak lebih kalau yang diberikan kalau sampai untuk turretnya pecah dulu nih. Karena tugasnya SRJ mencahin turretnya baru mereka bisa diving ya. Mereka nggak ingin mengulang kesalahan yang sama seperti di game yang sebelumnya. Overdrive terpunish. 6-0. Nah, pelan ya. Tetap 0. Tetap 0. Tempo permainan sama seperti di game yang kedua. Objektif, culik. Terstruktur. Objektif, culik. Iya, itu yang terjadi sekarang juga. Dan belum ada point dead sama sekali untuk Selangor Giants. Meskipun tadi kelihatan ada team fight yang bisa di-initiate oleh CFU Gaming. Tapi ternyata mereka hanya fokus untuk mendapatkan turtle juga. Dan Sekis lagi menjalankan untuk lane bawah bagi Selangor Giants. Untuk levelnya juga Sekis sudah mulai cukup unggul. Sedangkan Kerapnya lihat dia berdiri di luar dari bushnya memberikan info untuk teman-teman yang lain. Ingat 4 lawan 1 loh. Dari pemain CFU Gaming yang terpancing. Sengaja aja gitu ya. Asik. Ganggu-ganggu aja. Oke. Ini udah ada berarti, oh MU-nya ada implosion ya. Akan ada 2 implosion, nanti kita lihat saja. Kalau implosionnya pas juga masih oke sih. Cuman masalahnya Z-nya nggak bisa nge-flick om. Dia bawa Purif, jadi nggak bisa ngasih efek kejut implosion kan. Betul. Kayak jalan kaki ya. Bisa pakai Arcane Shot sekali. Ngedash, iya. Ngedash. Oke. Dan War X Hunter Strike buat detektif nih ya. Conceal play kelihatan dengan Yumsnya. Yums flying ke, hey! Wow, meleset. Raging Sandstorm yang sudah keluar. Gak ada source lagi nanti untuk fight di Lord yang sudah spawn. Ini bakal berat nih buat CFU Gaming. Dan ultimate ataupun dari Raging Sandstorm ini lama loh dikalinya. 40 detik kan. Tapi first item buat, bukan first sih, second mungkin ya. Haskell buat 1-1. Iya, banyak yang sudah ini. Sudah ke sana ya sekarang? Banyak yang sudah ke arah sana. Alright. Ada yang masih pakai Trinity, ada yang masih pakai, ada yang sudah mengkombinasikan dengan Asclaw gitu loh. Ada yang pakai Malefic Gun, ada yang masih pakai Malefic Roar, banyak ini. Oke, dan ini udah selesai di item Marksman Trinity untuk Innocent ya. Di menit yang ke-9 nih, 2 menit lebih cepat dibandingkan dengan Sing tadi. Yep. Dan waduh, jadi orang terdepan untuk mencari formasi tapi dinyanyiin begitu sakit damage-nya. Raging Sandstorm kembali lagi gagal. Namun kali ini berhasil mendapatkan satu player. Ada crossbow dan Gram menjadi korban. Bahkan sekarang Sekisnya tertangkap basah, ada satu witness point kembali double kill. Didapatkan oleh Sing.
Wow, momentum ternyata langsung dipecahkan. Juga weakness point yang pecah, crossbow of tank yang melayang, dan bahkan Lordnya jatuh ke tangan CFU Gaming. Selangor Giants, mereka sudah unggul dari early game, tapi dengan hanya satu kesempatan yang didapatkan tadi 1-1 ini dia. Momentum breaker langsung dipecahkan juga. Yap. Dan CFU Gaming berlari ternyata sekarang. Itu dia bahayanya One-One. Apabila One-One udah mendapatkan momentumnya, ya udah. Cuman kan sekarang One-One ya udah, ini bisa emang bisa di-counter aja dengan dua hal juga kan. Winter Crown, WON, One-One turun akan ditunggu, satu Tatara di bagian tengah akan langsung ditunggu, Puel akan langsung dirubuhkan pula, dan mereka mendapatkan keuntungan sekarang. Wah, tapi advantage goldnya buat Selangor Giants ini sudah mulai habis. Terkikis secara perlahan karena Lordnya juga masih berjalan slow di area top. Yap, oke. Ada Lord di bagian atas, sudah akan diantarkan ditemani oleh One-One. Sementara Kram, akankah masih berani untuk bisa maju ke bagian terdepan karena tidak ada rumput lagi di dekatnya. Ya, sudah mulai habis. Nah ini dia yang lo mention tadi, Hilda kalau nyerang bagus karena ada rumput di luar. Yap. Tapi kalau sampai dia ada di dalam, tidak akan ada advantage untuk Hilda. Yap. Kecuali nih, ada dua rumput di Oh, mana. ini dikejar biasa, sama-sama level 15 nih. Oh. Udah habis, Electric Vanquish-nya langsung diajar. Sekis masih berusaha untuk bisa kabur. Ada satu lagi, Cyclone Eye. Tapi One-One siap untuk bisa mengejar dan selesai. Selangor Red Giants, mereka tidak ingin ada di posisi seperti ini ya. Under pressure berhadapan dengan CFU Gaming. Dari early game mereka sudah pegang, tapi ternyata CFU membalikan dengan 1-1 yang dipakai tadi. 2 kill point dari Sing sudah cukup ternyata. Ya, 2 poin kill tadi merubah segalanya Om. Benar-benar merubah. Dan keuntungan sekarang berbalik masuk ke CFU Gaming. Oh ini jauh. Cashback sampai ke 2,2 Kak. Jauh loh ini. Jadi mereka ketinggalan banyak loh. Iya, mereka ketinggalan terus mereka kebalikin juga, dan ini sudah waktunya untuk Selangor Giants. Mereka respect kayak gak bisa untuk membuka sembarangan lagi. Harus sabar. Nah ini dia, first item yang penting ya. Wind of Nature atau Winter Crown, gitu aja dah. Masih satu Wind of Nature nih, masih tangan Innocent. Belum ada Winter Crown susulan. Kalau kita lihat dari deretan item milik dari Selangor Giants. Dari Zingnya. Oke, Corrosion, DHS, Haskell tadi third item. Terus dia punya Melvikan, Rose Gold Meteor. Yap. Oke, let's see. Nih, masih bisa nggak mereka akan membalikan keadaan lagi karena sekarang momentumnya masih dipegang oleh CFU Gaming, tapi masih ada kesempatan. Regi Sentrum dan waktunya, tapi ternyata Opia pelan menghilang. Ada satu crossbow tank dan ini pun berhasil untuk bisa mengatakan dia bisa begitu mematikan. Hanya saja Kramnya pergi ke tempat yang berbeda. Masih ada pergerakan dari attack team mencoba untuk bisa mengejar dan juga Senja. Satu terakhirnya tidak bisa dipaksakan. Ya masih dengan 2 tukar 2 dengan Lord yang akan spawn juga, tapi purple buff jelas tidak akan bisa dipegang oleh Sekis, dan jangan lupakan juga Retribution. Pemegang retrinya lagi tumbang nih, lagi respawn. 7 second untuk Lordnya akan spawn, dan ini bisa diambil oleh CFU Gaming karena mereka capable banget nih. Mereka masih punya one-one-nya dan mereka sudah mulai start 6 second. Ini masih bisa spawn sebenarnya. Pasti cukup berbahaya untuk CFU Gaming. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi. Retribution akankah bisa diganggu, tapi ternyata masih berhasil dan waktunya mereka untuk pulang. Wow! Dan gak ada kerugian sama sekali. Gak ada kerugian sama sekali Om. CFU membalikan keadaan, CFU membalikan momentum yang sudah dimiliki Selangor. Wah, dan ini sangat dekat nih ya untuk bisa mendapatkan poin kemenangan juga CFU Gaming. 5 pemain mereka yang sudah ready juga, mereka bisa jalan berbarengan. Dan mereka bahkan masih punya one-one Sing. Ini one-one-nya yang kelihatannya dari tadi gak bisa dipegang loh. Iya. Mau Implosion, Needles in Flower. Siapa lagi yang bisa trigger dia? Waduh. Udah gak ada yang bisa trigger. Ini geter dikit makin ngaruh nih Om. Iya, ya ini dikit lagi nih ya. Aduh. SRG. Wow, mereka dalam ancaman, ada Lord yang akan bergerak. Tapi dari kemarin-kemarin nih, rata-rata banyak dari beberapa pertandingan itu yang punya Lord, mereka yang bikin kesalahan lalu terkambing. Ya oke. Let's see ini sekarang. Ini sangat menentukan jujur yang sekarang ya. Apalagi di bagian topnya tadi ada Sekis yang kelihatan. Yep. Dan OP tadi flickernya udah digunakan, hanya saja sekarang beberapa second lagi akan ada flicker di mana Raging Sandstormnya akan bisa dikomboin. Namun di bagian atas, Detektif akan menghilangkan satu wave minion. Lordnya ditinggalkan begitu saja. Oke, satu Lord ya, main lebih safe untuk CFU Gaming. Tidak ingin terlalu terburu-buru untuk mengeksekusikan apapun itu. Dan ternyata juga untuk Selangor Giants, mereka kembali defense. Tidak terlalu keluar dari base mereka. Hanya akan menunggu dulu nih, pelan dan pasti. Tapi tekanan dari CFU Gaming ini juga sudah mulai tampak dan terlihat. Oke,
Di bagian bawah, wave minion akan dihilangkan. Real One Manipulation. Sementara sekarang ada 2 Real One Manipulation di bagian belakang. Apa yang terjadi? Yupsia langsung terpecah. Waktunya untuk terbang. Dan ini ada crossbow tank di pada keramnya. Menjadi korban pula, hanya menyisakan 3 player saja. Ya itu masih ada wave minion bagian mid. Ini bakal diantarkan oleh CFU Gaming. Wow, waktunya untuk Cebu. Akankah mereka bisa menjebol pertahanan terakhir yang dimiliki oleh serangan oleh Jaya dan juga memperhatikan bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh SRG. Tapi Sekis siap untuk masuk dan mereka masih gagal. Ada 1 Spear of Destruction. Berpindah tempat dan waduh menjadi korban. Ada momentum balikan yang diciptakan. SRG belum selesai. Dan Bediak diamankan pula. Waktunya untuk terbang. 1 terakhirnya. Tapi ternyata masih bisa ada Winter Crown dan gagal. Menyelamatkan SRG. What? Maniac yang diraih tadi oleh Innocent. Dan ini akan menjadi one straight push. Selangor Red Giants selangkah lebih dekat menuju knockout stage. Oke. Dan Selangor Red Giant membuktikan kelasnya again.